Sama ya, Yesus nih. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Sama-sama kan? Tetap sama. Baik kemarin, maupun hari ini, maupun selama-lamanya. Jadi kalau dulu dia mau memenahirkan si najis, menyentuh si najis, sekarang dia mau. Ya, saudara belum kenal Yesus, hari ini saudara terima Yesus. Jadi datang apa adanya. Sama-sama katakan, datang apa adanya. Sekacau hidup apapun hidup saudara, bukan apa adanya ya. Bukan ada apanya maksudnya. Apa adanya ya. Wah, karena ada apanya tuh karena saudara kaya gitu, atau saudara memiliki jabatan, atau orang penting, atau anaknya siapa gitu. Enggak laku saudara ya. Apa adanya. Orang sakit kusta harus tinggal di luar, jadi pengemis, nggak boleh kerja, nggak boleh ini, nggak boleh kesentuh siapapun, karena semua yang disentuh dia jadi najis. Disentuh oleh Yesus jadi tahir. Ya, lihat ya. Jadi kita datang kepada Yesus apa adanya. Sama-sama kan apa adanya. Kita nggak datang ini, datang yuk ke gereja, yuk ibadah yuk. Ntarlah saya masih banyak kekotoran, saya masih banyak najis, saya masih banyak dosa. Ntarlah kalau saya udah enakan dikit, sudah baikkan dikit, baru saya ke gereja. Saudara, saudara nggak perlu membersihkan diri dulu untuk mandi, saudara. Yesus itu bak mandi saudara, nyemplung Yesus, bersih di dalam Yesus. Ya, ngomong-ngomong, kalau kita itu dibilang ini, oh kan harus jaga kekudusan gini gitu, saudara ya, kekudusan itu dipisahkan seperti saya bilang. Saudara nyemplung ke air nggak mungkin nggak basah. Saudara nyemplung ke Yesus, saudara nggak mungkin nggak kudus. Ya, shalom, saudara-saudaraku yang paling dikasihi, disayangi, dicintai oleh Tuhan Yesus. Bapak kita yang begitu baik, yang luar biasa baik. Jumpa lagi dengan Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Itulah Injil yang diberitakan, yang menghibur, yang menguatkan, yang penuh segala berkat. Saudara boleh like, subscribe, dan share kepada saudara-saudara yang lain. Di dalam tayangan sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Yesus itu sehat, kuat, segar, dimudahkan, tidak ada penyakit, saudara. Dia layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian kita di bumi sekarang ini, tidak ditinggalkan, dilindungi sempurna, sebab dia indah dari segala sisi, depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Itu yang kita pandang, yang cantik, yang indah, yang mulia. Waktu dia kuat, ia tidak sombong. Waktu Yesus lembut, ia tidak lemah. Yesus sekuat baja dan selembut buludu. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, sekaligus hamba yang melayani saudara dan saya. Yesus itu gembala yang agung, gembala yang baik, pemelihara jiwa kita, sekaligus anak domba yang disembelih buat kita. Dia yang mensuplai, yang menyediakan segala sesuatu, segala aspek, segala dimensi, semua spektrum dalam kehidupan kita. Sekaligus dialah roti hidup, mana surgawi yang turun dari surga, yang sangat-sangat berguna dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita bersyukur. Hari ini kita sudah sampai kepada bab yang ke-22, bab yang terakhir dari buku Unmerited Favor. Kemurahan yang tidak layak kita terima, tetapi kita menerimanya. Bab yang terakhir luar biasa, ya, bahwa kita sudah tahu
dengan judul Rahasia dari Orang yang Dikasihi. Ada rahasia masih yang mesti disingkapkan di bab yang terakhir ini, bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya sanggup, powerful. Iya, semua orang, bahkan semua agama, orang-orang beragama tahu bahwa Tuhan itu sanggup, Tuhan itu mampu, Tuhan itu sangat luar biasa, berkuasa. Tapi apakah dia mau? Nah, itu pertanyaannya ya. Padahal Tuhan Bapa kita itu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Ya. Dia memberikan kepada kita good sukses. Sama, sukses yang baik. Sama seperti kepada Yusuf, kita lihat di dalam buku ini. Dari sumur kering menjadi Perdana Menteri. Dari orang yang dipenjara di bawah istana Firaun menjadi penguasa dunia. Sama-sama katakan sukses baik dalam Kristus. Karena ada bad sukses juga, ada sukses yang buruk. Saya sudah sampaikan. Mungkin sukses secara publik, di dalam usahanya, atau di dalam bisnisnya, atau di dalam karirnya. Dia sukses secara publik. Satu kota mengenal dia. Terkenal, hebat. Tapi gagal secara private, secara pribadi, rumah tangganya, hubungannya dengan anak-anaknya mungkin, atau suami atau istrinya. Bad sukses. Sukses yang buruk. Dan bukan itu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita apa? Kita sudah dengar. Kanaan. Ya, di mana Tuhan di Kanaan itu Tuhan sudah siapkan semua. Keluarkan dari Mesir, Tuhan berikan kesehatan semua bagi orang Israel. Dimasukkan Kanaan, sudah Tuhan siapkan semua. Kotanya, rumahnya, kebunnya, bisnisnya, sumurnya. Kedamaian di keluarga, hubungan. Dan kemudian orang berkata, saya nggak suka tuh mendengar Injil kemakmuran, Injil kemakmuran. Seolah-olah apa yang disampaikan itu melulu hanya itu. Saudara, yang pertama, tidak ada yang namanya Injil kemakmuran. Yang ada adalah Injil kasih karunia atau kasih karunia Kristus. Itu yang saya beritakan. Yesus dan karya yang sempurna di kayu salib. Yang ada adalah Injil kasih karunia, yang di dalamnya ada kesehatan, perlindungan, kemakmuran, harmonisasi keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, pekerjaan, sekolah. Semua aspek, semua segi, semua dimensi, semua spektrum. Itu yang Tuhan sediakan. Dan ngomong-ngomong, kalau saudara berkata, saya nggak mau kemakmuran finansial, saudara doa aja kasih saya. Saya akan terima dengan tangan yang terbuka. Kemakmuran, bahkan finansial dari Tuhan Yesus. Inilah target Bapa. Kanaan buat saudara dan saya. Sama-sama katakan Kanaan. Dia wariskan buat kita. Dia mempermuliakan kita. Melalui apa? Melalui dia dipermuliakan melalui kita di dalam Yesus. Itu target Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau ditanyakan, Tuhan berkuasa nggak menyediakan itu semua? Berkuasa. Tapi apakah dia mau? Itu yang sering ditanyakan. Ya, sering dijadikan bahkan kontroversi. Ya. Suatu tragedi bagi gereja-gereja, orang-orang percaya. Bahkan menurut saya tragedi yang terbesar
Kita memiliki Tuhan yang sanggup. Sama-sama dengan Tuhan yang sanggup dalam segala hal, apapun keberadaan saudara. Dan Dia mau terima kita apa adanya, tanpa syarat. Hanya pertanyaannya, apakah Dia mau? Nah, tragedi terbesar dari kepada gereja-gereja saat ini atau orang Kristen saat ini, mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu mau. Oh, nggak bisa, Pak. Itu hak prerogatif Tuhan. Biasanya pakai alasan itu. Untuk memberikan penyakit, untuk memberikan wabah, untuk memberikan kecelakaan. Di belakang tragedi, di belakang bencana. Oh, itu hak prerogatif Tuhan. Saudara, itu tragedi terbesar. Masakan Bapak yang begitu mengasihi anaknya, yang menebus kita dengan darah anaknya yang dikasihi, Yesus, diserahkan buat kita semua. Tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus ini, segala sesuatu. Kayak di dalam Roma 8 ayat 32 berkata sebegitu. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Pertanyaan yang gak perlu dijawab, saudara. Pertanyaan retoris. Itu peneguhan buat saudara dan saya. Katakan, saya gak mau mengulangi tragedi kepercayaan yang salah. Ya, itu kepercayaan yang salah akan sehingga menghasilkan kehidupan yang salah. Ya, seolah-olah Tuhan itu skizo. Skizofrenia, kadang baik, kadang nggak baik, kadang menghapus dosa, kadang mengejar dosa, kadang menyembuhkan, kadang memberikan penyakit, kecelakaan, bencana. Kita bukan memiliki Bapa yang seperti itu. Itu Aba kita menghitung rambut di kepala kita. Amin. Ya, Dia tidak dibalik penyakit, wabah, COVID-19, kecelakaan, bencana, tragedi, kematian. Dia memberikan hidup dan berinya dengan segala kelimpahan. Ya, sekali lagi, Yesus datang itu memberikan kita hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan secara cuma-cuma. Kita menerimanya sebagai unmerited favor, kemurahan yang tidak layak kita terima, tapi Tuhan sudah bayar lunas di kayu salib. Sudah bersuka cita? Ayat-ayat yang kita akan baca pada kali ini adalah di dalam Matius 8 ayat 1 sampai 3. Ya, sudah bisa lihat di tayangan. Kisah 5 ayat 16, Imamat 13 ayat 45 sampai 46, Imamat 5 ayat 2, Matius 8. Sudah lihat tadi ya, ayat 1 sampai 3 ya. Langsung Ibrani 13 ayat 8, 1 Yohanes 1 ayat 7, Efesus 1 ayat 6 sampai 7, Markus 1 ayat 10 sampai 11. Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, banyak orang Kristen atau gereja percaya bahwa Tuhan sanggup, tapi tidak percaya bahwa Tuhan mau. Ya, itu sama dengan sakit kusta, saudara. Jadi menjauh dari Tuhan. Ya, tidak melihat kasih karunia dan kebaikan Tuhan itu continue, berkesinambungan, tidak terputus. Ya, karena itu banyak, bahkan gereja-gereja kalau kita dengar di negara-negara yang menyebut dirinya negara maju, superpower, atau di Eropa saja, tutup, dijual, kosong, jadi tempat dugem. Ya, kusta, saudara, dijauhi. Kenapa? Kabar buruk. Kabar buruk menghasilkan kehidupan yang buruk. Sederhana aja. Percaya yang salah menghasilkan kehidupan yang salah. Karena percaya yang salah akan mengeluarkan mulut yang salah. Hidup dan mati dikuasai sama lidah.
Siapa yang suka menggemakan? Dia memakan buahnya. Perkatakan apa, saudara? Saya dan keluarga saya dan orang-orang yang mendengar dan percaya kasih karunia memperkatakan kebenaran. Sama-sama katakan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kebenaran hadiah Yesus, pribadi Yesus, dan karyanya yang sempurna. Itu yang kita fokus selama perjalanan membaca buku Unmerited Favor ini. Itu yang kita fokuskan. Dan kita menemukan bahwa Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mulia, itu selalu ada berkat dan berkat dan berkat dan berkat. Baik, 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 luar biasa baik, sangat baik. Saya nggak malu menyatakannya. Amin. Ya, Matius 8 ayat 1. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Saudara lihat, orang banyak berbondong-bondong mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lord, kalau Tuhan willing, mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia nggak ragu soal Tuhan dapat mentahirkan dia. Dia percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Bahkan kustanya bisa sembuh. Bahkan tangan-tangannya yang mungkin putus karena kusta bisa tumbuh lagi. Dia nggak ragu untuk percaya. Tapi dia ragu kasih dan kemurahan Yesus. Tuhan mau nggak? Ada teman saya bilang, setelah saya kasih buku Unmerited Favor, dan dia baca tentang kisah Yusuf, bagaimana dari sumur kering menjadi Perdana Menteri, dari penjara di bawah istana menjadi penguasa dunia. Dia bilang ini, ya kan itu Yusuf, saya kan bukan Yusuf. Seolah-olah Tuhan yang ada memberikan Yusuf, anaknya itu menjadi Perdana Menteri. Itu beda, saudara, perlakuannya pada Yusuf dan kepada dia. Tadi saya katakan apa di awal? Tuhan itu sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Dan kita memiliki roh iman yang sama. Sama-sama katakan roh iman yang sama. Dan bahkan kita lebih lagi, kita di dalam Yesus yang sudah bayar lunas semua. Ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Ya, ngomong-ngomong, kalau di dalam hukum Taurat, perjanjian lama hukum Taurat, kalau yang kudus, misalnya ini, saya kudus, ini najis, mayat, atau barang najis, menyentuh yang kudus menjadi najis, saudara. Siapa yang di sini tahu bahwa Yesus itu sepenuhnya kudus, mulia dan kudus, amin? Ya, tapi dia menjamah orang najis itu. Aku mau. Lihat ya, sama-sama katakan Yesus mau. Yesus mau. Saudara terus sebut, saya sudah sedang sakit, saudara katakan Yesus mau menyembuhkan saya. Kalau saudara sedang mengalami masalah ekonomi, katakan Yesus mau memulihkan keuangan saya. Bisnis, usaha, pekerjaan. Saudara lihat, ya, di tengah-tengah dunia yang sedang gelap ini, saudara dan saya hidup di bawah surga yang terbuka, saudara. Di mana Bapak kita, di mana imam besar kita itu tangannya gini, selalu memberkati dan memberkati saudara dan saya. Menyembuhkan, melindungi. Haleluya. Aku mau jadilah engkau tahir. Ya, immediately, seketika itu juga. Ya, tahirlah orang itu dari kustanya. Kusta dipisahkan. Kayak PPKM sekarang ini. Ya, semuanya najis-najis. Kalau orang yang kena COVID apalagi, dipisahkan jauh. Semuanya dipisahkan. Tapi Yesus, ketika orang datang apa adanya, kusta deh. Tuhan mau nggak? Mau.
Tuhan menjamah orang itu, belum pernah dia dijamah lagi setelah dia kusta. Bahkan istrinya, bahkan anaknya. Tidak boleh dekat, dia harus bilang najis, najis. Ya. Semua orang datang pada Yesus itu disembuhkan. Kita teruskan dulu ya. Saya bacakan dari Kisah 5 ayat 16. Ini suatu bukti aja. Tuhan mau. Saya cuma mau bilang Tuhan mau dulu. Nanti urusan najis berikutnya ya. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Datang berduyun-duyun ya. Serta membawa orang-orang yang sakit. Sudah sakit boleh datang kepada Yesus. Orang-orang yang diganggu roh jahat, bahkan yang kerasukan datang. Kemarin ada orang dari Manado, bahkan daerah kampung, telepon. Katanya kerasukan tetangganya. Jadi doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan terang, kegelapan hilang, dan mereka semua disembuhkan. Sama-sama katakan semua. Oh, ya, datang apa aja semua. Ya, jadi kalau Yesus mau, sekarang kita udah lihat ya, Yesus mau. Bahkan orang datang nggak ditanya, kenapa kamu sakit? Kenapa kamu kerasukan? Kenapa kamu urusan kamu sama istri kamu ya? Urusan kamu gini, kamu bikin dosa ya? Kamu buat ini ya? Enggak. Datang, disembuhkan. Udah bilang gitu aja. Enggak diusut-usut dosanya. Kenapa? Karena dia tahu dia akan tanggung semua dosa manusia. Amin. Ya. Mau nggak? Yesus mau nih. Saudara mau nggak? Ada dulu seorang yang saya kenal, setelah saya berkhotbah, dia katakan gini, Bapak, katanya, Bapak bilang sehat, nggak pernah sakit. Padahal saya nggak bilang ya, saya bilang kesehatan saya dimudahkan, forever young, sesat tuh Pak. Kenapa? Saya bilang, kok gitu Bapak nggak bisa mati dong? Sehat terus. Yang pertama saya bilang gini, yang pertama kalau kita pulang gitu ya, ngomong-ngomong di Alkitab kalau orang Kristen bukan disebut mati, saudara, pulang tidur, merem di bumi, melek di sorga. Kalau kita pulang, yang bilang harus sakit siapa? Ya kan? Itulah tipu daya dunia, tipu daya iblis. Pulang-pulang aja, saudara. Tuhan, saya udah 120 tahun nih, teman-teman udah nggak ada. Saya udah lihat pewahyuan surga lebih lagi. Pulang Tuhan, ya pulang. Jadi tipu. Orang Kristen aja percaya. Kalaupun harus kembali di surga pulang, itu harus pakai sakit, harus pakai stroke, harus pakai darah tinggi, harus pakai sakit apa dah nggak tahu, cancer atau apa. Yang pertama itu. Yang kedua saya bilang gini. Nah ini yang penting, yang saya mau sampaikan sebenarnya. Jangan lihat saya Pak, kan Tuhan yang bilang. Mazmur 103 ayat 5 katakan, Tuhan memuaskan mulut kita dengan kebaikan, sehingga dengan goodness ya, dengan kebajikan bahasa Indonesia, sehingga masa muda kita diperbarui seperti pada burung raja wali. Ada kan? Diperbarui, dimudahkan lagi. Yo tapi, oh gini aja deh. Bapak jangan lihat saya, coba lihat Yesus. Yesus mau nggak? Enggak, saya nggak bilang gitu. Yesus sanggup nggak memberikan Bapak sehat terus, dimudahkan lagi? Ya sanggup. Nah, pertanyaan yang kedua, Yesus mau nggak? Dia lihat lagi ke atas. Ya. Mau, dia bilang. Nah, pertanyaan yang ketiga, yang Bapak harus jawab, Bapak mau nggak? Diam dia. Harusnya bilang mau ya. Kalau saya mau, ya. Bahkan orang kusta tadi kita udah dengar, ya, itu di dalam perjanjian lama nggak ada harapan, saudara.
Dia harus najis seumur hidupnya. Datang kepada Yesus, dia bukan hanya disembuhkan, ditahirkan. Ya, bahkan ditahirkan tuh. Orang kusta itu disebutnya ditahirkan, bukan disembuhkan. Ya, karena kusta itu gambaran dosa juga. Ditahirkan, disucikan. Ya, jari-jarinya hilang, tumbuh lagi. Dan dijamah. Imamat 13 ayat 45. Orang yang sakit kusta harus ia berpakaian cabik, nggak harus dirobek-robek, pakaian yang jelek ya. Rambutnya harus terurai, nggak boleh diurus. Dan lagi, ia harus menutup mukanya sambil berseru, najis. Ya, dia diasingkan dari komunitas oleh dirinya sendiri, harus tutup mukanya. Harus gimbal rambutnya, nggak boleh keramas, nggak boleh apa. Buruk sekali. Gara-gara dia akibat dosa. Kita bersyukur Tuhan menebus kita dari dosa. Ya, kita ini dikuduskan, sama-sama kan, dikuduskan dari najis. Artinya dikuduskan apa? Dipisahkan. Dari sakit dipisahkan, dari neraka dipisahkan ke surga. Dari sakit ya dipisahkan jadi sembuh. Ya, dari celaka dipisahkan, dari selamat dilindungi. Dari miskin dipisahkan jadi kaya. Dari kehancuran rumah tangga jadi keharmonisan. Hubungan yang buruk dengan keluarga, dengan siapapun jadi sejahtera. Dan masih banyak lagi. Selama ia kena penyakit itu, ya tetap najis. Jauh. Di bawah dosa, di bawah kutuk, di bawah hukuman. Memang ia najis. Ya harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Dipisahkan dari komunitasnya, dipisahkan dari keluarganya. Begitulah gambaran. Ya, orang ya berdosa, dan semua orang berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, jauh dari Allah. Ya, Imamat 5 ayat 2. Nah, sekarang kita lihat ya. Atau bila seorang kena suatu yang najis, bla 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 bla, bagian terakhirnya, tanpa menyadari, bahkan tanpa menyadari hal itu, kena kesentuh nggak sengaja, maka ia menjadi najis dan bersalah. Makanya saya bilang, Yesus yang kudus menyentuh si najis nggak boleh sebenarnya berdasarkan hukum Taurat. Tapi kasih karunia lebih tinggi di atas hukum Taurat. Sama-sama kan kasih karunia lebih tinggi. Ketika disentuh, yang najis tidak menulari yang kudus, tetapi yang kudus menulari yang najis. Tahir, sembuh. Yesus mau bahkan menjamah si najis ini. Ya, hidup menelan kematian. Yang kudus menelan yang tidak kudus. Haleluya. Ya. Jadi kita jangan mendiskualifikasi diri sendiri. Ya. Jangan ragukan kasihnya, itu aja. Saudara belum bertobat juga, bahkan belum lahir, belum ada. Yesus telah mati buat kita ketika kita masih berdosa. Lahir aja belum. Makanya saya paling bingung kalau orang berkata begini, ya dosa yang masa lalu diampuni, yang sekarang ya diampunilah. Tapi yang akan datang kamu harus urus sendiri. Dengan apa? Ya dengan mengetahui dosanya, mengakuinya dengan lengkap, dan kalau nggak mengakuinya baru diampuni. Begitu kan? 1 Yohanes 1 ayat 9. Dia nggak tahu ceritanya. Ya kalau begitu ceritanya nggak boleh tekor, saudara. Harus detail tiap saat ngakui dosa. Padahal semua dosa kita masa depan dibanding 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu dosa kita ditanggung di kayu salib oleh Yesus. Sudah selesai. Komplit, lengkap, total, sempurna. Masih kejar-kejar lagi. Masih dibohongin iblis. Buat Tuhan mengejar-ngejar, memburu dosa kita. Tipuan dari jurang neraka, saudara. Jangan. Ya buang kayak gitu. Saya nggak takut. Karena saya tahu Bapak saya. Dia memeluk saya. Kalau udah dia memeluk saya,
mencium saya, memeluk saya, menurut saudara. Saya nggak boleh ada dosa sedikit pun. Kalau nggak hangus habis. Tetapi kalau dia bisa memeluk kita hanya karena darah Yesus, karena ada jalan masuk Yesus, yang tubuhnya menjadi korban, belah menjadi jalan. Sama ya, Yesus nih. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama. Sama-sama kan? Tetap sama. Baik kemarin, maupun hari ini, maupun selama-lamanya. Jadi kalau dulu dia mau memenahirkan si najis, menyentuh si najis, sekarang dia mau. Ya, saudara belum kenal Yesus, hari ini saudara terima Yesus. Jadi datang apa adanya. Sama-sama katakan, datang apa adanya. Sekacau hidup apapun hidup saudara, bukan apa adanya ya. Bukan ada apanya maksudnya. Apa adanya. Ya, wah, karena ada apanya tuh karena saudara kaya gitu, atau saudara memiliki jabatan, atau orang penting, atau anaknya siapa gitu. Enggak laku, saudara. Ya, apa adanya. Orang sakit kusta harus tinggal di luar, jadi pengemis. Nggak boleh kerja, nggak boleh ini, nggak boleh kesentuh siapapun. Karena semua yang disentuh dia jadi najis. Disentuh oleh Yesus, jadi tahir. Ya, lihat ya. Jadi kita datang kepada Yesus apa adanya. Sama-sama kan apa adanya. Kita nggak datang ini. Datang yuk ke gereja, yuk ibadah yuk. Ntarlah saya masih banyak kekotoran, saya masih banyak najis, saya masih banyak dosa. Ntarlah kalau saya udah enakan dikit, sudah baikan dikit, baru saya ke gereja. Saudara, saudara nggak perlu membersihkan diri dulu untuk mandi, saudara. Yesus itu bak mandi saudara, nyemplung Yesus, bersih di dalam Yesus. Ya, ngomong-ngomong, kalau kita itu dibilang ini, oh kan harus jaga kekudusan gini gitu, saudara. Ya, kekudusan itu dipisahkan seperti saya bilang. Saudara nyemplung ke air nggak mungkin nggak basah. Saudara nyemplung ke Yesus, saudara nggak mungkin nggak kudus. Tapi masih gagal gini, saudara ada darah Yesus. Itulah makanya dikatakan sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa darah Kristus. Nggak ada artinya itu, nggak ada lagi penghukuman kalau nggak ada salah. Loh, ya tentu aja saya nggak dihukum, saya nggak bikin salah, saya nggak pernah bikin salah. Ya iyalah. Tapi kalau dikatakan sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa yang di dalam Kristus, di dalam Kristus kalau salah tidak ada lagi penghukuman, itu baru ada artinya. Kenapa? Karena sudah dihukum di tubuh Kristus. Saudara, semuanya logik, semuanya sudah dilakukan oleh Yesus sempurna. Legal standingnya kuat. Ya, by the law. Nggak sembarangan Tuhan. Pakai bayar nyawanya. Sudah dibayar yang nggak terhingga buat saudara dan saya. Haleluya. Ya. Sudah lihat ya, ini mandi kita nih. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, ya sama seperti dia, ya terang itu Yesus, ya sama seperti Yesus ada di dalam terang, Yesus terang, sama-sama katakan. Maka kita bersekutuan seorang dengan yang lain. Jadi kalau saudara belum percaya, kalau udah masuk dalam terang, percaya Yesus, jadi saudara di dalam terang. Ini ayat itu berkata gitu. Dan darah anaknya itu menyucikan. Menyucikan itu ya membasuh, ya cleanses, ya menyucikan, membasuh. Itu kalau bahasa aslinya present continue, sekali terus menerus, ya imperfectnya terus, ya selama-lamanya terus menerus. Sama-sama katakan continue, berkesinambungan. Itulah seperti air terjun. Kita di bawah air terjun pengampunan, darahnya. Dimanapun saudara ada, dimanapun, tidak berhenti. Itu karya Yesus, bukan karya saya. Ya, kita dari segala dosa, sama katakan segala dosa, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Ya, jadi sebenarnya nggak ada orang yang kalau nggak percaya ini, saudara nggak percaya nih, sudah disucikan terus menerus,
Sudah kudus terus-menerus, kontinu berkesinambungan oleh darah Yesus. Karena sudah ditempatkan di bawah air terjun pengampunan. Ya kalau saudara nggak percaya, nggak ada yang buat saudara cukup suci ya untuk menerima syarat atau memenuhi syarat ketentuan berlaku untuk menerima berkat. Di perjanjian lama itu kalau saudara mau menerima berkat, itu ada if-nya namanya. Apabila. Nggak ada yang bisa. Ya, tetapi karena kita dikuduskan, disucikan, dibenarkan oleh darah Yesus, kita sama benarnya dengan Yesus. Saudara terima dengan tangan terbuka, percaya. Ya, dan dia terus membasuh kita sampai bersih soal perilaku. Jangan takut kalau saya percaya terus. Bahkan even saudara lagi gagal, saudara berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dengar ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, itu bukan begini. Oh, saya setuju dengan dosanya. Enggak. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, artinya saudara tetap percaya karya Yesus. Bahwa saudara tetap benar. Saudara dan saya tetap kudus. Sama benarnya, sama kudusnya dengan Yesus. Bapak, itu penghujatan. Bukan. Itu memuliakan karya Yesus. Yesus mau datang apa adanya. Ya, Yesus mau datang apa adanya. Saudara kudus, sama kudusnya dengan Yesus. Karena kebenaran hadiah. Saudara sama benarnya dengan Yesus. Saudara dapat berkata, ayo katakan dengan saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saudara mewarisi Kanaan. Saudara mewarisi semua keuntungan. Yang buruk-buruk sudah ditimpakan kepada Yesus. Komplit. Dosa. Udah habis. Kalau Tuhan nggak ada yang kurang, dosa saudara belum kebayar. Saudara, Tuhan Yesus nggak mungkin bangkit. Boro-boro duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bangkit aja nggak bisa. Karena dia dibangkitkan oleh pembenaran kita. Amin. Ya, karena itu dikatakan bahwa kita itu sangat disukai. Ya, makanya minggu lalu ya kita dengar ya, kita sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai. Ya, disukai ini sangat dalam dikasih, sangat tinggi disukai, sangat tinggi disukai. Ya, favorit. Kita udah dengar ya. Efesus 6 ayat 1. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia. Ya, kasih karunia-Nya itu mulia. Saudara jangan pandang remeh. Saudara jangan pandang enteng. Kasih karunia itu berlimpah-limpah, super abound. Tak terbatas, hyper perisio, hyper grace. Boleh sebut seperti apa saja, ya. Absolut mutlak yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihnya. Nah, sekarang sudah lihat dua, tangkap ya. Karena dikaruniakannya kepada kita itu dikaruniakan tuh carito, ya, accepted, kita yang diterima, ya. Accepted itu, carito itu sangat disukai di dalam Dia yang beloved. Beloved itu sangat dikasih, sangat dalam dikasih, terkasih, ya. Kita itu makanya dikatakan di dalam bahasa King James-nya, to the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted. Carito, accepted itu, ya, in the beloved, di dalam Yesus yang dikasih. Kita itu sangat tinggi disukai. Amin. Ya, atau sederhananya sangat disukai aja, ya. Sangat disukai di dalam Yesus yang dikasihi. Ya, pasti berkenan lah, pasti diterima. Amin. Ya, bukan usaha, upaya, perform diri yang tidak mungkin diterima. Coba baca aja di Alkitab. Mau sehebat-hebatnya ahli Taurat orang Farisi, ketemu Yesus cuma munafik semua judulnya. Kecuali beberapa ya, tobatnya ada Paulus misalnya, ya, atau Nikodemus, karena dia mau
merendahkan diri. Amin. Ya. Ayat 7, sebab di dalam Dia, ya, di dalam Yesus yang beloved itu ya. Dan oleh darahnya, lihat tadi ya, oleh darahnya ya kita beroleh penebusan, ya, penebusan, redemption. Ya, Yesus adalah penebusan kita. Kita diperdamaikan dengan Allah, yaitu pengampunan dosa. Jadi saudara menolak pengampunan dosa masa lalu, masa kini, masa depan, kontinu berkelanjutan. Ya, dosa kita udah kita tahu, dosa kita masa depan semua. Saudara nggak percaya penebusan dosa, ya, pengampunan dosa yang komplit ini, ya saudara nggak percaya penebusan. Kalau saudara nggak percaya penebusan, ya saudara membuang Yesus. Yesus nggak efek dalam kehidupan saudara. Iman saudara jadi sia-sia, janji Tuhan jadi batal. Karena itu saya perkatakan, ya, menurut kekayaan kasih karunia-nya itu kaya sekali, super abound, tak terbatas, tak terukur. Saudara masih bilang gini, wah itu pengkhotbah hypergrace tuh sesat tuh, overdosis, berlebih-lebih. Saudara belum kenal Yesus namanya. Saudara nggak tahu kasih Yesus, kasih Bapa itu lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Saudara pikir batasnya di mana? Ya, masa setuju dosa? Yang bilang setuju dosa siapa? Yesus mati untuk dosa kita. Ya, masa berkat, sembuh semua terus, Kanaan. Ya saudara, kalau nggak mau ya jangan ambil, kasih saya aja. Ya, itu yang Tuhan sudah bayar dengan nyawanya, dengan tubuhnya di kayu salib. Haleluya, ya. Jadi sekarang kita dengar in the beloved, di dalam yang dikasihi. Ini kata yang sangat hangat, ya, di dalam Yesus beloved, dalam dikasihi, sangat hangat. Ya, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, surga terbuka. Ya, ketika Yesus mau merendahkan diri, saya mau jadi manusia. Bapa afirmasi, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Beloved dan berkenan, saudara ingat aja itu ya, beloved, terkasih, berkenan, well pleased, itu artinya diterima. Markus 1 ayat 10. Pada waktu ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, ya, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Kita lihat ya, ada Yesus, anak, ada Roh Kudus. 11. Lalu terdengarlah suara dari surga, ada Bapa suara. Engkaulah anakku yang kukasihi, kukasih, beloved. Kita sudah dengar ya, Daud namanya beloved, terkasih. Kepadamulah aku berkenan, I well pleased. Well pleased itu berkenan. Ya tadi ya, kita diterima. Kita lihat ya, alat tunggal di sini, Bapa, Anak, Roh Kudus. Satu, ya, memberikan sesuatu yang sangat penting, yaitu apa? Beloved. Amin. Ya. Dan kita bersyukur kita ditaruh di dalam Yesus. Kita itu terkasih. Tuhan mau, Tuhan memberkati kita, memelihara kita, melindungi kita. Dan kita itu well pleased, berkenan, datang apa adanya setiap waktu kepada Yesus. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mendengar Injil kabar baik Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Kami mendengar berita yang menghibur, yang menguatkan, dan yang benar. Surga terbuka di atas kepala kami. Di tengah-tengah dunia yang gelap, yang semakin gelap, surga terbuka. Dan kami diberkati, dilindungi, dipelihara. Tuhan, surga terkoyak berkata kepada Yesus, inilah anak yang kukasih. Demikian juga kepada kami, karena kami di dalam Yesus.
Kepadamu lah aku berkenan. Kami juga Tuhan dikenan oleh Tuhan. Well, please, diterima apa adanya. Karena darah Yesus, kami adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saudara yang mendengar tayang ini, dan saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus. Saya belum kenal. Saudara mendengar, bukan kebetulan. Kalau saudara hidup saudara mau memiliki Bapa yang sangat mengasihi saudara, memeluk saudara, dan saudara selalu berkenan, saudara boleh berdoa bersama-sama dengan saya. Katakan, Tuhan Yesus, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau mati buat saya, bangkit, menghapus dosa-dosa saya, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan saya didudukkan bersama Yesus. Dan saya menerima bahwa saya adalah anak yang sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasih. Saya kekasih Tuhan. Saya berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk keselamatan saya hari ini dan selama-lamanya kekal. Terima kasih Bapak, kau mendengar doa-doa kami. Segala puji hormat syukur hanya bagimu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.